Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di my YouTube channel. Hari ini kita akan ngebahas lagi mengenai kisi-kisi Permenpan RB ya, khususnya di kompetensi teknis bagian bidan terampil. Di sini aku mau ngebahas tentang pengendalian pencegahan infeksi. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering buat video-video pembahasan seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita ke soal, aku mau menyampaikan beberapa materi yang menurut aku sih ini sering muncul ya di soal-soal. Tapi cuman beberapa aja yang aku sampaikan. Yang pertama itu ada kebersihan tangan. Nih, aku mengambil 6 langkah cuci tangan yang menurut WHO ya. Jadi kalian harus hafal langkah-langkah cuci tangan biasanya. Nanti yang ditanyakan itu langkah cuci tangan yang kedua dari berapa langkah gitu. Kita mulai aja. Yang pertama itu ada tuang cairan hand rub pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Di sini ada beberapa tulisan yang aku hitamkan atau aku pertebal untuk memudahkan kita untuk mengingat ya. Kita lanjut lagi ke soal ya, ke materi berikutnya. Nah, di sini ada indikasi cuci tangan. Itu ada momen 2 sebelum, 3 setelah ya. Jadi, apa aja yang sebelum itu? Sebelum kontak dengan pasien dan sebelum tindakan aseptik. Kalau yang sesudahnya, sesudah kontak darah atau cairan tubuh, setelah kontak pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Nah, ini macam-macam dekontaminasi ya, di mana ada efektivitas dan waktu yang diperlukan. Nah, efektivitas dari dekontaminasi adalah membunuh virus HIV dan hepatitis B. Waktu yang diperlukannya dan caranya itu adalah merendam peralatan dengan larutan klorida 0,5% selama 10 menit. Yang kedua itu ada pencucian dengan air saja, itu efektivitasnya hingga 50%. Nah, waktu yang caranya cuci dengan bersih. Kalau yang ketiga itu ada cuci dengan deterjen dan pembilasan. Jadi pakai sabun kayak gitu terus dibilas lagi, itu efektivitasnya hingga 80%. Nah, cuci hingga terlihat bersih caranya. Yang ketiga itu ada DTT. DTT itu efektivitasnya itu menghilangkan mikroorganisme sampai 95%. Caranya itu bisa direbus, bisa dikukus, bisa juga direndam dengan cairan kimia selama berapa? Selama 20 menit. Nah, kalau yang paling bagus itu sterilisasi. Itu efektivitas menghilangkan mikroorganisme bisa sampai 100%. Caranya itu bisa menggunakan autoclave selama 20 menit atau dengan panas kering selama 60 menit pada suhu 170 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada cara pengolahan limbah medis ya. Itu terdiri dari limbah infeksius, non-infeksius, limbah benda tajam, dan juga limbah cair. Kalau limbah infeksius itu limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh, itu harus dimasukkan ke dalam kantung plastik berwarna kuning. Kalau limbah non-infeksius itu limbah yang tidak terkontaminasi darah dan cairan tubuh dan dimasukkannya ke dalam plastik warna hitam. Lalu di sini juga ada limbah benda tajam. Nah, limbah benda tajam itu limbah yang memiliki permukaan tajam seperti jarum suntik. Nah, masukannya kemana? Ke dalam wadah tahan tusuk dan air. Biasanya sih safety box juga bisa ya. Kalau limbah cair itu harus segera dibuang ke tempat pembuangan atau pojok limbah cair atau biasa disebut dengan spool hog. Kita lanjut lagi.
Langsung ke soal aja ya, aku cuma nyampain beberapa materi aja. Di soal nomor 1 ini, langkah cuci tangan yang keempat menurut WHO. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, ini langkah ketiga ya. Yang terus gosok dan putar kedua ibu jari. Ini kalau yang B ini tuh, kalau ibu jari itu langkah kelima ya. Terus yang ketiga, yang C, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Nah, itu langkah keenam. Yang keempat, yang ke D, bersihkan ujung jari secara bergantian. Nah, itu langkah yang keempat ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna A. Hitam, B. Hijau, C. Kuning, D. Merah, E. Putih. Jawaban yang benar adalah kuning ya. Karena ini limbah infeksius. Soal yang ketiga, bidan baru saja melakukan proses persalinan. Alat di bawah ini yang manakah yang dapat didekontaminasi dengan klorin 0,5%? A. Celemek, B. Needle, C. Sepet, D. Klem, E. Masker. Celemek enggak, needle spet biasanya dibuang ke safety box. Jawabannya benar adalah klem ya. Ini bisa didekontaminasi. Lalu soal keempat, bidan Ajeng baru saja menolong persalinan. Bidan merendam alat yang digunakan dalam larutan klorin 0,5%. Proses pembersihan alat tersebut dikenal dengan A. Sterilisasi, B. Dekontaminasi, C. Desinfeksi, dan D. Aseptik. Jawaban yang benar adalah dekontaminasi ya, karena di sini dijelaskan bahwa merendam alat dengan larutan klorin 0,5%. Kita lanjut lagi ke soal yang kelima. Tujuan dilakukannya dekontaminasi dalam klorin selama 10 menit untuk A. Mematikan virus HIV dan hepatitis B, B. Membersihkan darah, C. Menghilangkan bakteri, D. Mencegah terpapar debu, dan E. Menurunkan risiko kematian. Jawaban yang tepat untuk dekontaminasi itu, efektivitasnya itu bisa mematikan virus HIV dan juga hepatitis B. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatur tentang pedoman pencegahan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan nomor A. Nomor 26 tahun 2017, B. Nomor 25 tahun 2017, C. Nomor 27 tahun 2017, D. Nomor 28 tahun 2017. Jawaban yang tepat adalah C ya, nomor 27 tahun 2017. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-7. Bidan A akan mendekontaminasi Partuset pasca penolong persalinan. Bidan ingin menggunakan cara dekontaminasi yang dapat membunuh mikroorganisme sebesar 95%. Apakah tindakan dekontaminasi yang dapat bidan lakukan? A. Sterilisasi panas kering, B. Cuci bilas dengan sabun, C. Merendam alat dalam larutan klorin 0,5%, D. Menggunakan autoclave 20 menit. E. Merebus secara DTT selama 20 menit. Jawaban yang benar, sesuai tadi yang aku sampaikan di materi, kalau misalkan 95% itu adalah proses DTT ya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kalau sterilisasi itu bisa sampai 100% yang A. Kalau cuci bilas dengan sabun itu sampai 80%. Kalau merendam alat dan dalam larutan klorin itu bisa membunuh virus HIV dan hepatitis B. Menggunakan autoclave ini bisa sampai 100% ya, karena prosesnya sterilisasi. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-8. Seorang petugas kesehatan sedang membersihkan ruang operasi. Di manakah petugas tersebut harus membuang limbah cair yang terkumpul dalam suction pump. Nih, ini limbah cair. Tadi sudah dijelaskan bahwa limbah cair itu dibuangnya ke pojok limbah atau disebut juga dengan Spolhok ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, nomor 9. Ini kalian pasti sudah pada tahu ya. Perbandingan cara membuat cairan dekontaminasi 0,5% adalah A. 9 klorin 1 air, B. 1 klorin 9 air,
C. 3 klorin 4 air, D. 1 klorin 4 air, E. 4 klorin 1 air. Jawaban yang tepat itu adalah B ya, dimana untuk membuat cairan dekontaminasi 0,5% itu bisa dengan 1 klorin ditambah dengan 9 air. Jadi jawabannya adalah B. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video-video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum ikut ujian dan ingin mencoba untuk belajar dengan coba try out, belajar dengan cara try out, bisa melihat description box aku ya. Nanti di sana aku sertakan linknya. Terus ada juga kode referral aku biar kalian juga dapat potongan harga. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman yang belum ujian dilancarkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.